Di balik gugusan bukit barisan, di tengah bentang alam Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari yang setiap paginya diselimuti udara dingin dan kabut tipis. Namanya Alahan Panjang. Tidak ada salju yang turun di sini, namun dinginnya udara, hijaunya pegunungan, dan suasana pagi yang berkabut membuat Alahan Panjang dikenal sebagai negeri dingin tanpa salju. Di balik keindahan alam tersebut, kehidupan masyarakat bergerak mengikuti irama pertanian. Sejak matahari belum sepenuhnya muncul, para petani telah memulai aktivitas. Mereka berjalan menuju lahan pertanian, memeriksa tanaman, membersihkan gulma, mengatur kebutuhan air, memberikan pupuk, dan memastikan setiap bedengan tetap terawat. Bagi masyarakat Alahan Panjang, tanah bukan sekadar tempat berpijak. Tanah adalah sumber kehidupan, tempat harapan ditanam, dirawat, lalu dipanen. Beragam komoditas hortikultura tumbuh di kawasan ini. Cabai, kentang, tomat, kol, daun bawang, serta berbagai jenis sayuran menjadi bagian penting dari kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, satu komoditas memiliki tempat yang sangat istimewa, bawang merah. Di atas lahan-lahan pertanian yang tersusun rapi, daun-daun bawang tumbuh menjulang dari permukaan tanah. Di bawahnya, umbi-umbi berkembang secara perlahan, menyimpan aroma, cita rasa, dan nilai ekonomi yang besar. Bawang merah dari kawasan Alahan Panjang dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan. Kualitasnya menjadi kebanggaan masyarakat dan para petani yang telah merawatnya sejak awal masa tanam. Bagi petani, bawang merah bukan hanya bahan pangan atau bumbu dapur. Ia adalah hasil dari berbulan-bulan kerja keras. Ketika masa panen tiba, satu persatu rumpun bawang dicabut dari tanah. Umbi-umbi merah yang selama berbulan-bulan tersembunyi akhirnya menampakkan diri. Bawang kemudian dibersihkan, disortir, dikeringkan, dan dipersiapkan untuk dipasarkan. Namun, setiap kegiatan produksi selalu menyisakan persoalan. Dari proses panen dan penyortiran, muncul kulit bawang, daun, serta umbi yang tidak layak dijual. Sebagian limbah tersebut seringkali dibiarkan menumpuk atau dibuang begitu saja. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah pertanian dapat menimbulkan bau, mengganggu kebersihan lingkungan, dan tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Padahal, sesuatu yang disebut sebagai limbah belum tentu benar-benar tidak berguna. Di tangan yang tepat, sisa produksi dapat kembali menjadi sumber daya. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama kelompok Tani Tuah Sakato di Nagari Alahan Panjang. Tim dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis, Jurusan Bisnis Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh hadir untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan belajar bersama masyarakat, membawa suatu gagasan utama dari limbah menjadi input produksi. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, limbah kulit dan sisa bawang merah tidak lagi berhenti sebagai sampah. Bahan tersebut dapat diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat bagi kegiatan pertanian. Bukan sekadar mengurangi jumlah limbah, tetapi menciptakan manfaat baru. Bukan hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membantu petani menghasilkan sebagian input pertanian dari sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Dalam kegiatan ini, kelompok Tani Tuah Sakato mempelajari 3 bentuk pemanfaatan limbah bawang merah, yaitu pestisida nabati, kompos, dan pupuk organik cair atau POC. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi. Para peserta melihat, menyentuh, mencampur, mengaduk,
menyaring, dan mempraktikkan secara langsung setiap tahap pembuatannya. Disinilah makna penting kegiatan pengabdian kepada masyarakat. PKM bukan sekadar kunjungan singkat dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Ia adalah pertemuan antara pengetahuan akademik dan pengalaman nyata para petani. Tim perguruan tinggi membawa hasil pembelajaran, penelitian, dan pendekatan ilmiah. Sementara para petani membawa pengetahuan lapangan yang terbentuk melalui pengalaman panjang menghadapi tanah, cuaca, hama, penyakit, dan perubahan musim. Ketika keduanya bertemu, proses pembelajaran tidak berjalan hanya dalam satu arah. Ada diskusi, pertanyaan, pengalaman yang saling ditukarkan, metode yang harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Petani bukan hanya menjadi penerima informasi, mereka menjadi pelaku utama yang menentukan apakah suatu metode sesuai dengan keadaan lahan dan kebutuhan kelompoknya. Melalui kegiatan ini, kelompok tani Tuah Sakato diharapkan mampu mengembangkan pemanfaatan limbah bawang merah secara mandiri. Masyarakat dapat menyesuaikan bahan, mengembangkan cara pengolahan, serta mengevaluasi hasil penggunaannya dari waktu ke waktu. Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari berapa banyak kompos, pestisida nabati, atau pupuk organik cair yang berhasil dibuat. Keberhasilan juga terlihat ketika jumlah limbah mulai berkurang, ketika lingkungan menjadi lebih bersih, ketika pengetahuan baru terus diterapkan, dan ketika petani semakin mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Dengan praktik yang hati-hati dan evaluasi yang berkelanjutan, inovasi sederhana dapat berkembang menjadi kebiasaan yang memberikan manfaat jangka panjang. Alahan Panjang bukan hanya negeri dengan udara dingin dan pemanfaatan yang indah. Ia adalah ruang belajar tentang ketekunan, tentang petani yang terus bekerja di tengah cuaca yang tidak selalu mudah diprediksi, tentang tanah yang terus memberi kehidupan ketika dirawat dengan pengetahuan dan tanggung jawab, dan tentang perguruan tinggi yang hadir bukan untuk berdiri di luar kehidupan masyarakat, tetapi untuk berjalan bersama, bergandengan, mendengarkan kebutuhan, serta ikut mencari jalan keluar. Di tengah hamparan kebun bawang, kegiatan PKM ini membawa sebuah pesan sederhana. Limbah tidak harus berakhir sebagai masalah. Dengan pengetahuan, kerjasama, dan kemauan untuk mencoba, limbah dapat berubah menjadi sumber daya. Kulit bawang dapat menjadi bahan pestisida nabati. Sisa produksi dapat menjadi kompos. Bahan yang sebelumnya terbuang dapat difermentasi menjadi pupuk organik cair. Semuanya kembali kepada satu tujuan, menjaga tanah tetap produktif, membantu petani menjadi lebih mandiri, mengurangi beban lingkungan, dan membangun pertanian yang dapat terus bertahan bagi generasi berikutnya. Inilah Alahan Panjang, negeri dingin tanpa salju, surga para petani di dataran tinggi Kabupaten Solok, tempat bawang merah tumbuh dari tanah yang subur, tempat kerja keras menjadi sumber kehidupan, dan tempat sebuah gagasan tentang ekonomi sirkular mulai diwujudkan bersama kelompok tani Tuah Sakato. Dari limbah menjadi input produksi, dari pengetahuan menjadi tindakan, dari pengabdian menjadi pemberdayaan. Alahan Panjang, dingin udaranya, subur tanahnya, hangat masyarakatnya, dan besar harapannya untuk masa depan pertanian Indonesia.